Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Yuliati dari kelas B15 dengan mata kuliah Akhlak Tasawuf. Saya akan mempresentasikan tentang tasawuf Imam Al-Ghazali. Di sini saya akan memaparkan 4 poin dalam tema tasawuf dan Imam Al-Ghazali. Poin pertama adalah latar belakang Imam Al-Ghazali. Poin kedua, pemahaman tasawuf Imam Al-Ghazali. 3. Konsep tasawuf akhlaki Imam Al-Ghazali. 4. Pendidikan akhlak menurut Imam Al-Ghazali. Oke, kita beranjak kepada poin yang pertama. Yaitu yang pertama adalah latar belakang Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali adalah ulama dan pemikir besar dalam Islam. Selain menjadi akademisi, Al-Ghazali dikenal sebagai ahli tasawuf. Ia lahir di Tus, Iran pada 450 Hijriah atau 1058 Masehi dan dikenal sebagai sosok polimatik. Pandai di berbagai disiplin pengetahuan, mulai dari tafsir Al-Quran, hadis, ilmu kalam, filsafat, dan lain sebagainya. Untuk poin kedua, pemahaman tasawuf Imam Al-Ghazali. Di dalam pemahaman, ada prinsip-prinsip akhlak menurut Imam Al-Ghazali. Prinsip yang pertama adalah ikhlas. Ikhlas di sini adalah suatu maksud yang hanya menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan dengan tujuan taqarrub kepadanya, serta mengesampingkan hal-hal selain Allah. Ikhlas juga berarti mengerjakan segala sesuatu lillah atau karena Allah, untuk Allah dan kepunyaan Allah. Ikhlas dalam beramal sejatinya dilakukan dengan sungguh-sungguh dan mengupayakan sepenuhnya untuk beribadah. Untuk poin B, yaitu takwa. Takwa adalah keteguhan yang mendorong hidup beragama dalam menghadapi dorongan hawa nafsu. Takwa juga melibatkan ibadah yang ikhlas dan melakukan kebaikan kepada sesama sebanyak mungkin. Takwa juga dapat berarti takut serta tunduk mentaati dan beribadah. Ketiga adalah adil. Definisi adil di sini sebagai istiqomah dalam perilaku dan agama. Adil juga berarti karakter yang mengakar di dalam diri yang mendorong pada menjaga takwa dan kehormatan secara bersamaan. Yang keempat adalah sabar. Sabar adalah keteguhan yang dapat mendorong hidup beragama dalam menghadapi dorongan hawa nafsu. Sabar merupakan kecenderungan hati pada unsur kemalaikatan dalam diri dan mampu melawan dorongan-dorongan nafsu kebinatangan dan nafsu birahi. Yang terakhir adalah 5. Tawakal. Imam Al-Ghazali mendefinisikan tawakal sebagai penyandaran diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya al-wakil atau tempat bersandar. Dalam menghadapi setiap kepentingan, bersandar kepadanya saat menghadapi kesukaran, teguh hati ketika ditimpa bencana, dengan jiwa yang tenang dan hati yang tentram. Semua prinsip-prinsip itu saling berkaitan dan membentuk fondasi moralitas dalam pandangan Imam Al-Ghazali. Kita lanjut untuk poin ketiga, yaitu konsep tasawuf akhlaki Imam Al-Ghazali. Yang pertama adalah hablum minallah, yaitu hubungan baik dengan Allah. Yang kedua adalah hablum minannas, artinya hubungan baik dengan manusia. Pada poin 3 ini, hablum minallah merujuk pada hubungan baik yang harus dipelihara antara
manusia dengan Allah. Menurut Imam Al-Ghazali, hal ini melibatkan menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas dan menerima segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala serta meninggalkan kehendak nafsu untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dalam konteks tasawuf. Al-Ghazali melihat hablum minallah sebagai bagian dari perjalanan spiritual seseorang untuk mengenal Allah dan segala sesuatu arti yang hakiki. Poin 2 adalah hablum minanas yang artinya hubungan baik dengan manusia. Hablum minanas merujuk pada hubungan baik yang harus dipelihara antara manusia dengan sesama manusia. Menurut Imam Al-Ghazali, hal ini melibatkan perilaku seperti saling membantu, memberi makan anak yatim, ikhlas dalam segala hal, mengasihi orang kurang mampu, berbaik sangka atau husnuzon, dan menjaga silaturahmi. Dalam konteks pendidikan Islam, Al-Ghazali menekankan pentingnya hubungan antar individu yang bergantung pada beberapa hal, seperti kesopanan, ketekunan, keteguhan hati, tidak sombong, tidak rakus, menyenangkan sesama orang, rendah hati dalam setiap kesempatan atau diskusi, bersikap halus, tidak meremehkan orang lain, dan mengakui pendapat orang lain. Menurut Al-Ghazali, ibadah seorang muslim diyakini kurang sempurna tanpa adanya keseimbangan antara hablum minallah dan hablum minanas. Allah tidak akan memuliakan orang yang hanya berhubungan dengan Allah saja. Namun, dengan sesama manusianya, dia tidak mempunyai hubungan yang baik. Demikian pula, Allah juga tidak akan ridho kepada orang yang tidak ingin berhubungan dengan Allah, meskipun dia berhubungan baik dengan sesama manusia. Oke, untuk yang poin keempat, yaitu pendidikan akhlak menurut Imam Al-Ghazali. Menurut Imam Al-Ghazali, pendidikan akhlak mencakup 3 dimensi utama, yaitu yang pertama akhlak terhadap Khalik atau hubungan dengan Allah yang tadi sudah saya bahas di poin 3. Akhlak terhadap manusia atau hablum minanas, yaitu hubungan baik dengan manusia, tadi juga sudah saya bahas di poin ketiga. Yang ketiga yaitu akhlak terhadap diri sendiri. Akhlak terhadap diri sendiri. Al-Ghazali menekankan pentingnya introspeksi diri dalam memperbaiki akhlak. Menurut beliau, manusia perlu selalu merefleksikan diri sendiri, mengoreksi kesalahan, dan terus berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dengan demikian, seseorang akan mampu menjalani kehidupan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Oke. Terima kasih. Itu tadi dari keempat poin yang saya bahas dalam mata kuliah akhlak tasawuf dengan tema tasawuf Imam Al-Ghazali. Kurang lebihnya saya minta maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.